Do you feel the vibes? Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dul Art. Kali ini kita akan mencoba membahas latihan soal tes P3K tahun 2021. Tentunya bagian pada integritas dan sosiokultural. Nah, sebelum kita lanjut kepada latihan soalnya, terlebih dahulu kepada teman-teman silahkan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi dan video terbaru dari latihan soal tes P3K ini. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Jawabannya adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Jawabannya adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawabannya adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B.
pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawabannya adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar tahun 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. E. Terbelakang. Jawabannya adalah A. Tradisional. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. B. Perebutan kekuasaan. C. Perbedaan suku bangsa. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Jawabannya adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi. B. Kompromi. C. Kolaborasi. D. Kompetisi. E. Remisi. Jawabannya adalah B. Kompromi. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan. B. Bahasa dan tarian. C. Bahasa dan kesenian. D. Tempat wisata dan sistem keagamaan. E. Bangunan modern.
Jawabannya adalah C. Bahasa dan kesenian. Sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin. Jawabannya adalah C. Jujur. Manakah yang akan Anda dahulukan menyelesaikan tugas hari ini terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Jawaban yang tepat adalah B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Jawaban yang tepat adalah D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawabannya adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A.
Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Jawabannya adalah C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan: A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin, walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Jawaban yang tepat adalah D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Jawaban yang tepat adalah C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan orang. Jawaban yang tepat adalah C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Rekan saya meminta saya untuk memasukkan tanda tangan presensi. Sikap saya: A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memasukkan tanda tangannya.
Jawaban yang tepat adalah C. Mengingatkan teman dan berterus terang, tidak mau melakukan kecurangan. Baik teman-teman, sekian dulu contoh-contoh soal latihan dari tes P3K untuk tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel ini agar bisa berkembang lebih baik dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dari informasi atau video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.